Karena meditasi ini juga banyak ya di masyarakat, tekniknya ini banyak sekali. Ada meditasi yang untuk kekuatan, untuk kesaktian. Ya, kalau tadi Pak Adi kan juga menyampaikan hipnosis katanya untuk kesaktian. Sebetulnya nasibnya juga sama dengan meditasi. Banyak orang kalau pergi ke wihara katanya, mau apa? Mau meditasi. Mau sakti ya? Pernahkah Anda mendengar tentang self-hypnosis? Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar hal itu? Istilah self-hypnosis sudah banyak dikenal di Indonesia. Bahkan, banyak pelatih mengajarkan tentang self-hypnosis. Banyak orang yang tertarik untuk mempelajarinya. Namun, ada juga sebagian orang yang belum mengerti dengan jelas apa itu self-hypnosis. Pendapat menyatakan bahwa self-hypnosis banyak dianjurkan digunakan untuk mengubah perilaku. Wah, benarkah demikian? Lalu apakah self-hypnosis ini ada hubungannya dengan meditasi Buddhis? Mari kita temukan jawabannya pada talkshow malam ini. Meditasi ini memang terdiri dari dua hal, atau terdiri dari dua bagian, yaitu yang disebut dengan samatha bhavana dan vipassana bhavana. Sebelum kita masuk ke pengertian meditasi yang samatha dan vipassana, mungkin kita perlu juga memahami meditasi itu apa sih sebetulnya. Meditasi itu adalah latihan keterampilan berpikir. Pikiran kita ini sama dengan ucapan, sama dengan perilaku yang butuh dilatih. Kalau perilaku latihannya mudah, misalnya, ayo kita mau apa nih? Latihan berenang misalnya. Kita kan lahir bukan bisa langsung berenang, ya, tapi kita butuh kemampuan atau butuh waktu untuk belajar berenang. Nah, sehingga hari pertama kita mungkin belum tentu bisa berenang. Kemudian hari kedua, hari ketiga kita latihan terus. Semakin sering berlatih, kemampuan berenang kita menjadi meningkat. Kemudian selain perilaku, ucapan juga perlu dilatih. Jadi ketika kita baru lahir, ucapan ini agak susah ya untuk dimengerti orang lain. Bayi mungkin ngomong, tetapi ngomongnya itu tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan di lingkungannya. Sehingga orang tuanya kemudian mengajar anaknya menggunakan bahasa yang digunakan oleh lingkungannya, khususnya orang tua. Makanya ada yang disebut dengan bahasa ibu, karena itu yang diajarkan ibu kepada anak. Nah, pertama tentu sulit bagi anak untuk mengucapkan bahasa yang digunakan oleh orang tuanya. Tetapi dengan latihan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, akhirnya anak ini mampu berbahasa sebagaimana yang digunakan di lingkungan. Jadi perilaku bisa dilatih, ucapan bisa dilatih. Kemudian pikiran. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan secara ringkas bahwa pikiran kita ini memang suka jalan-jalan. Pikiran kita ini susah diatur, dia maunya kemana-mana bebas. Bahkan di dalam cerita-cerita klasik, kadang orang mengadaptasi atau orang menginterpretasikan pikiran ini seperti cerita siluman kera atau mungkin raja kera, orang Sunggokong lah istilahnya itu. Jadi orang membayangkan kenakalan pikiran itu seperti itu. Kalau kita melihat cerita Sunggokong misalnya, dia mampu menciptakan sunggokong-sunggokong yang lain dari bulu tubuhnya.
Ini adalah menggambarkan bahwa pikiran itu mampu menciptakan begitu banyak bentuk-bentuk pikiran, sehingga akhirnya mau fokus ini susah. Butuh latihan rutin. Nah, latihan rutin inilah yang disebut dengan samatha bhavana. Yang pertama ini sebagai basic ya. Apakah samatha bhavana? Sebetulnya kalau tadi Pak Adi sudah menyampaikan, yaitu latihan mengembangkan konsentrasi atau melatih konsentrasi. Jadi pikiran ini berusaha dipusatkan pada satu hal yang kita sebut dengan objek. Biasanya objek yang paling sederhana adalah yang ikut dengan diri kita. Ini paling gampang karena objek itu sebetulnya banyak sekali, tetapi kalau kita lihat dari sekian banyak objek, itu banyak yang harus dipersiapkan. Misalnya, kadang-kadang orang mengatakan, saya mau objeknya lilin misalnya. Saya mau mengamati bagaimana api lilin itu bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, cahayanya ini bagaimana. Nah, kemudian itu untuk diamati terus. Ada cara seperti itu. Tetapi cara itu membutuhkan persiapan sehingga tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Mungkin kalau di tempat kamar sendiri bisa pasang lilin, kemudian diamati, diperhatikan, terus gambaran di lilin ini dengan yang di batin harus sama dan seterusnya, itu dilatih terus bisa. Tetapi begitu angin datang, misalnya pintu kamarnya dibuka, lilin ini mulai goyang-goyang, sehingga sulit untuk dijadikan objek. Nah, yang paling sederhana di dalam Dharma, objek kita adalah pernafasan. Karena nafas ini ikut kita dari begitu kita lahir, sampai dengan kita nanti akan dilahirkan kembali. Nafas diamati secara biasa saja, alamiah, nafasnya tidak diatur, karena meditasi ini juga banyak ya di masyarakat. Tekniknya ini banyak sekali, ada meditasi yang untuk kekuatan, untuk kesaktian. Ya, kalau tadi Pak Adi kan juga menyampaikan hipnosis katanya untuk kesaktian. Sebetulnya nasibnya juga sama dengan meditasi. Banyak orang kalau pergi ke wihara katanya, mau apa? Mau meditasi. Mau sakti ya? Bahkan ada beberapa orang yang pulang meditasi dari Bodhigiri misalnya, wah sudah sakti ya? Nah, jadi orang di luar juga punya konsep meditasi itu untuk kesaktian. Memang ada meditasi untuk kesaktian, tetapi di dalam meditasi Buddhis bukan itu tujuannya. Ada efek samping orang bisa mencapai kesaktian-kesaktian tertentu. Karena meditasi itu juga ada tingkat kedalaman tertentu. Seperti sebagaimana yang tadi Pak Adi sampaikan, hipnosis ada tingkat-tingkat kedalamannya. Demikian pula meditasi ada tingkat-tingkat kedalamannya. Sehingga bisa menghasilkan kesaktian-kesaktian tertentu. Tetapi yang kita bahas ini tentu adalah meditasi yang bukan untuk kesaktian, tetapi bagaimana melatih konsentrasi. Sehingga nanti kita bisa bergabung dengan Pak Adi dan bisa membahas dengan lebih nyambung. Karena kalau kita arahnya ke kesaktian, kemana, menjadi kurang begitu nyambung. Kembali ke definisi meditasi, yaitu adalah untuk melatih konsentrasi pikiran. Objeknya adalah pernafasan. Pernafasan ini hendaknya seperti normal saat ini, mengalir normal. Jadi Anda bernafas seperti biasa. Bedanya, kalau Anda biasanya bernafas sambil mengerjakan sesuatu, sekarang Anda bernafas sambil Anda amati sendiri. Anda merasakan sendiri kapan napas itu masuk, kapan napas itu keluar. Hanya itu saja. Jadi Anda tidak mengatur nafas. Mengatur nafas itu bagaimana? Misalnya Anda mengenali masuk keluarnya nafas itu dengan kata-kata. Misalnya ya, kata masuk dan keluar. Ketika Anda mengatakan nafas masuk, keluar,
masuk, keluar. Jika Anda bernafas secara normal, maka dalam beberapa menit Anda bermeditasi, nafas itu makin lama makin lambat. Dan Anda hanya mengetahui saja, masuk, keluar, masuk, keluar. Beberapa menit kemudian, masuk, keluar, masuk, keluar. Semakin Anda bermeditasi dan semakin Anda mampu untuk mengamati kesadaran Anda waktu sedang bernafas tadi, merasakan irama nafas Anda yang normal itu, nafas ini semakin lambat dan kadang-kadang ada jeda, ada jarak. Jadi masuk, kemudian dia berhenti, keluar, masuk, keluar. Nah, jadi Anda waktu mengamati nafas itu, Anda ya biasa saja. Anda hanya mengamati, tidak perlu mengatur. Sehingga pikiran betul-betul menjadi rileks. Kalau Anda amati nafas dan mengatur, iramanya misalnya dibuat sama, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Sampai katakanlah paling sedikit meditasi itu adalah 15 menit. Nah, iramanya sama terus, masuk, keluar, masuk, keluar. Pasti setelah 15 menit tegang semua, ngos-ngosan, pikiran menjadi kacau malah. Padahal ini kita justru menimbulkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan dengan pengamatan masuk, keluar, masuk, keluar. Ada juga kata-kata yang tidak harus mengucapkan masuk, keluar. Misalnya, menghitung 1 sampai 2 juga ada. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Atau ada juga yang menghitung 1 sampai 5. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Begitu sudah sampai 5, kembali lagi 1, 1, 2, 2. Nah, ada satu kala pikiran itu menyimpang. Piknik istilahnya Pak Adi tadi, jalan-jalan kemana-mana. Nah, kita lupa ini. Tadi sudah sampai berapa ya hitungannya? Nggak masalah, nggak usah nyari lagi. Kembalikan ke 1, 1, 2, 2. Demikian seterusnya, sampai 15 menit waktu yang kita sediakan meditasi itu selesai. Caranya adalah dengan kita menggunakan timer. Sehingga tiap kali kita meditasi pakai timer, membuat kita itu lebih tenang, tidak perlu nunggu-nunggu, kok lama ya, rasanya sudah lama nih, sudah berapa menit ya, lalu lihat jam, ya baru 5 menit. Nah, kalau pakai timer, timer belum bunyi, berarti saya terus memperhatikan masuk dan keluarnya nafas. Dengan cara itu, dan rutin kita lakukan, pagi terutama bangun tidur, malam mau tidur, maka pikiran ini akan terlatih untuk terpusat pada objek. Kalau sudah bisa terpusat pada objek, maka kita sekarang bisa mengganti apa saja kegiatan kita sebagai objek. Kalau tadi kita hanya menjadikan nafas kita sebagai objek 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Tetapi sekarang kita sudah mampu nih, sudah rileks banget. Dan seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, karena kita sudah fokus pada nafas, akhirnya tubuh kita pun menjadi tidak terasa. Kaki kita di mana kita nggak terasa. Tangan kita letakkan di pangkuan kita nggak terasa lagi. Kemudian telinga kita sudah nggak mendengar karena pikiran kita sudah fokus. Nah, sekarang kalau kita sudah mampu selalu fokus, kita mengalihkan fokus kita itu pada segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Baik yang ada di pikiran kita, maupun yang kita tangkap indria-indria kita, ataupun yang kita rasakan. Misalnya yang ada dalam pikiran kita. Pikiran kita misalnya berpikir, hari ini ada acara dengan Pak Adi ya. Padahal kita sedang ngamati. 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Hari ini kok ada pikiran mau ngomong-ngomong sama Pak Adi ya. Langsung kita sadari, ini kita mengetahui. Kita menjadikan pikiran itu sebagai objek.
Dan kita mengenali pikiran kita ini sedang piknik. Begitu kita amati pikiran itu, dia berhenti. Begitu berhenti, selesai, kita kembalikan ke objek lagi. 1, 1, 2, 2. Kemudian kita merasa, enak ya. Ternyata meditasi ini nyaman sekali. Kemudian kita juga mengetahui ini, loh. Objekku kan mestinya hanya nafas. Kenapa sekarang aku merasa enak? Kemudian kita sadari, ini hanya perasaan. Dan begitu kita sadari itu, dia lenyap. Kemudian kita bisa kembali lagi ke objek. Nah, kesadaran pada segala sesuatu itu, itulah yang disebut dengan vipassana, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Adi sudah disebutkan. Jadi, kalau samatha itu berusaha memegang objek, hanya satu, sedangkan kalau vipassana itu menjadikan apa saja yang ada di tubuh kita ini justru sebagai objek pengembangan kesadaran. Sehingga nanti waktu kita berjalan, waktu kita membaca, waktu kita menulis, itu selalu sebagai objek. Dan itu selalu kita sadari. Sehingga kita sadar sedang membaca, sadar sedang menulis, sadar sedang telepon, sadar sedang mengendarai kendaraan. Dan akhirnya kalau kita selalu mengembangkan kesadaran seperti itu, batin kita akan menjadi tenang, bahagia, dan kita bahkan bisa terbebas dari pikiran-pikiran buruk yang berisi ketamaan maupun kebencian. Bahkan kita bisa terbebas dari ketidaktahuan bahwa hidup itu selalu berubah. Karena kita menyadari hidup adalah saat ini. Tadi kita pernah hidup, tapi itu sudah menjadi kenangan. Nanti akan hidup, tapi itu masih impian. Hidup adalah saat ini. Begitu kita selalu sadari saat ini, maka kegagalan di masa lalu hanya menjadi pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang, untuk membangun masa depan. Rencana-rencana di masa depan akan kita jadikan sebagai tujuan untuk kita melakukan yang terbaik pada saat ini. Begitu kita bisa selalu memperbaiki kondisi hidup kita saat ini dengan penuh kesadaran, maka batin kita menjadi terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, dan itulah menjadi puncak dari latihan vipassana, yaitu pengembangan kesadaran. Oleh karena itu, basis meditasi adalah melatih pikiran untuk fokus pada sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Objek meditasi. Kalau vipassana, itu objeknya semua, tapi didasari dengan samatha duluan. Samatha adalah dipaksa pikiran, sadar pada satu hal yang kita tentukan, yaitu misalnya kalau di sini saya katakan dengan pernafasan, mengamati nafas masuk dan keluar yang mengalir secara alamiah. Kalau kemampuan itu sudah bisa, maka kemudian kita kembangkan pada kesadaran apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semua yang kita alami, semua perasaan-perasaan yang muncul, semua pikiran-pikiran yang kita muncul, begitu semua kita sadari, kita memahami bahwa semua dimensi waktu masa lalu, masa depan, itu semua hanyalah khayalan, yang nyata adalah saat ini, dan batin menjadi tenang seimbang. Dan inilah yang menjadi dasar untuk latihan meditasi, yang mungkin nanti di dalam tanya jawab, kita akan memperdalam lagi bagaimana hubungannya meditasi dengan hipnosis, ataupun bagaimana meditasi yang untuk kita latih di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengkondisikan kita selalu sadar setiap saat dan membangun kebahagiaan di dalam hidup.